kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanda Sherlita, perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai penyusutan bangunan. Di sini saya tidak sendiri, saya mewakili teman-teman saya, diantaranya ada Sani sebagai yang menyusun kekurangan dan kelebihan metode penyusutan garis lurus. Kedua ada Opel yang mencari materi metode penyusutan apa yang paling banyak digunakan beserta alasannya. Ketiga ada Adit, editor video, kemudian saya sendiri sebagai presenter, kemudian Marta untuk menghitung penyusutan, dan Daniar alasan memilih garis lurus. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap bangunan. Aktiva tetap bangunan adalah jenis aktiva yang memiliki wujud fisik dan digunakan dalam operasi bisnis untuk jangka panjang. Contoh bangunan yang termasuk dalam kategori ini adalah gedung perkantoran, pabrik, dan lain-lain. Biaya perolehan bangunan dapat dilakukan melalui pembangunan sendiri atau pembelian. Biaya perolehan bangunan melalui pembangunan mencakup biaya jasa arsitek, biaya material, biaya pekerja pembangunan, dan biaya izin bangunan. Sedangkan biaya perolehan bangunan yang dibeli meliputi harga beli, komisi perantara, biaya pengurusan sertifikat, biaya pajak, dan biaya renovasi. Ini merupakan bangunan yang akan kami hitung metode penyusutannya. Jadi kami memilih bangunan rumah pribadi dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Yang pertama, perhitungan biaya penyusutan bangunan tiap tahun. Cara memperoleh biaya penyusutan diperoleh dari harga perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Karena pembelian rumah ini dengan harga 400 juta dan umur ekonomisnya 20 tahun, maka 400 juta dibagi 20 tahun sama dengan 20 juta. Dikarenakan rumah tersebut telah ditempati selama 10 tahun, maka biaya penyusutan menjadi 20 juta dikali 10, 200 juta, dan nilai buku bangunan saat ini adalah 200 juta. Atau bisa dengan rumus perhitungan dengan aturan baru penyusutan PMK 72 tahun 2023 dan dengan menggunakan tarif penyusutan sesuai pasal 11 ayat 6 UU PPH, yaitu 5%. Biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikali tarif dikali tahun berjalan, atau 400 juta dikali 5% dikali 10 tahun sama dengan 200 juta. Kemudian alasan kami memilih metode garis lurus untuk menghitung penyusutan bangunan yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Pasal 2 Ayat 1 2023 dijelaskan bahwa penyusutan untuk bangunan dilakukan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan atau disebut dengan metode garis lurus. Menurut kelompok kami, metode penyusutan garis lurus merupakan metode penyusutan yang paling simpel daripada metode saldo, menurun ganda, dan unit produksi. Selanjutnya, kesimpulan dari penyusutan ini yaitu metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan konstan untuk aset selama periode manfaat hingga mencapai nilai residu atau nilai sisa, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya penyusutan secara merata selama masa manfaat aset. Beban penyusutan metode garis lurus selalu berjumlah sama atau konstan setiap periode selama umur ekonomis aset, sehingga memudahkan perencanaan keuangan dan analisis kinerja perusahaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.